Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Apa kabar rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa? Semoga berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa, terutama di semester akhir, kita akan melaksanakan ujian komprehensif. Ya. Ujian komprehensif itu merupakan ujian pengendali tentang keilmuan yang pernah disampaikan oleh dosen mulai dari semester 1 sampai dengan semester akhir. Oleh karena itu, pelaksanaan ujian komprehensif ini dilaksanakan secara lisan ya oleh mahasiswa yang berhak mengikuti uji komprehensif dan dengan dosen yang ditunjuk untuk menguji mahasiswa dalam ujian tersebut. Nah, bersama ini saya akan menyampaikan kisi-kisi ya yang perlu dipahami oleh rekan-rekan terkait dengan pelaksanaan uji komprehensif tersebut. Ya, ada 3 komponen yang memang harus dipahami secara baik oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan memahami dasar-dasar ilmu keislaman dan pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Yang kedua adalah terkait dengan kompetensi atau kemampuan untuk memiliki kemampuan tentang ilmu pendidikan, pembelajaran, dan media pembelajaran Islam. Dan yang ketiga adalah tentang memahami literasi Al-Quran dan hadis. Dalam setiap standar ini ya ada turunannya yang terkait dengan kemampuan, indikator kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah menganalisis secara kritis sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Istihad, serta mengintegrasikannya sebagai landasan filosofis dalam merumuskan tujuan pembelajaran Islam. Jadi yang pertama terkait dengan kompetensi. Yang kedua, mendiagnosis problematika kontemporer dalam pembelajaran PAI di sekolah umum dan juga di madrasah, serta mampu merumuskan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang moderat atau wasatiyah. Komponen ketiga dalam kompetensi yang pertama adalah membedakan karakteristik kurikulum dan pendekatan pembelajaran antara PAI sekolah di bawah Kemendikbudristek ya dan madrasah di bawah Kementerian Agama serta mengevaluasi efektivitasnya. Kemudian yang keempat masih tentang standar yang pertama yaitu merekonstruksi materi PAI yang di dalamnya ada akidah akhlak, fikih, SKI, Al-Quran hadis agar kontekstual dengan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi ajarannya. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan hubungan antara pemahaman keislaman seseorang dengan pembentukan karakter atau akhlakul kalimah peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, dalam 5 item ini nanti dosen akan bertanya pada mahasiswa dan mahasiswa langsung bisa menjawab dan kemudian dosen langsung menilai ya. Skor nilai dalam setiap item ini adalah nilai minimalnya adalah 1 dan nilai maksimalnya adalah 5. Ya, nanti tinggal dosen memberi nilai di sini apakah minimal atau maksimal atau antara minimal dan maksimal. Nah, kemudian juga yang kedua, standar yang kedua itu dalam komprehensif adalah memiliki kemampuan tentang ilmu pendidikan,
pembelajaran, dan media pembelajaran. Nah, di dalamnya ada 5 item juga yang harus dijawab. Yang pertama adalah merancang skenario pembelajaran PAI yang inovatif. Nah, terkait dengan merancang ini, alangkah lebih baiknya seorang mahasiswa mampu memberikan rancangan dalam proses pembelajaran. Apakah itu bentuknya RPP, silabus, ataupun dalam bentuk kurikulum. Yang kedua adalah mengembangkan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada era yang digital ya, basis internet dan seterusnya, maka bagaimana mahasiswa mampu mengembangkan media atau teknologi pembelajaran berbasis digital. Di sini ada berbasis video menggunakan e-modul atau platform-platform lainnya yang berbasis dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi plus dan minus atau kelebihan dan kekurangan dari berbagai model pembelajaran. Problem based learning atau project based learning atau juga cooperative learning jika diterapkan dalam konteks kelas PAI yang beragam. Jadi mampu mengevaluasi ini. Kemudian menyusun instrumen penilaian. Jadi mahasiswa ketika menyusun instrumen ini lebih alangkah baiknya juga membuat instrumen penilaian assessment atau otentik sebagai sampel ya, yang mampu untuk mengukur ada 3 ranah ya, seperti spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, atau juga di sini ada kognitif, afektif, dan psikomotorik ya, menjadi sebuah satu kesatuan pembelajaran PAI. Kemudian yang kelima adalah mendemonstrasikan kemampuan mengelola kelas atau classroom management yang kondusif untuk menciptakan lingkungan belajar yang silatis dan menyenangkan. Sama penilaiannya poinnya 1-5, tapi dosen punya kewenangan untuk memberikan nilai antara minimal atau maksimal. Dan kemudian yang ketiga adalah standar kompetensi memahami literasi Al-Quran dan hadis. Di dalam memahami literasi Al-Quran dan hadis ini, kemampuan yang diharapkan adalah pertama, menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid secara tepat dalam membaca Al-Quran, serta mampu mengoreksi kesalahan bacaan, tashih ya, yang umum terjadi di masyarakat. Jadi saudara sebagai seorang pendidik PAI harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dan memahami hadis-hadis tarbawi. Anda sudah harus memahami kaitan dengan hadis-hadis pendidikan dan juga termasuk juga ayat-ayat pendidikan. Termasuk di dalamnya ada tafsir tahlili, tematik atau maudhu'i, serta menghubungkan dengan konteks pendidikan masa kini, konteks ayat, konteks hadis, bagaimana merealisasikannya dengan sesuai dengan konteks saat ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah menganalisis kualitas atau kesahihan suatu hadis. Nah, ini saudara sudah belajar ilmu hadis ya, tentunya sudah mengetahui cara-cara bagaimana menganalisis kesahihan suatu hadis, atau juga memahami bahwa kitab-kitab rujukan hadis itu ada kitab 7 kitab hadis atau juga ada tis'ah ya, atau bagaimana caranya menyatakan bahwa hadis itu sahih atau tidak dalam konteks saat ini. Nah, kemudian yang keempat itu mampu menghafal ayat-ayat pilihan, nah, minimal ayat yang terkait dengan pendidikan, juga terkait dengan juz 30 ya, itu harus sudah mampu menghafal dan mampu mendemonstrasikan kemampuannya dalam membimbing siswa ya, jadi kemampuan membimbing siswa untuk menghafal ayat-ayat atau konteks hadis tersebut. Kemudian yang kelima adalah menggali nilai-nilai pendidikan, etika, baik etika guru, etika siswa, tujuan pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran hadis, serta merumuskannya menjadi prinsip-prinsip pendidikan Islam kontemporer ya. Apa saja hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan kontemporer. Sama juga
Di sini rentangnya adalah 1 sampai 5 dan nanti penguji saudara memberikan nilai antara minimal dan maksimal ya. Nah, di sini adalah rekapitulasi. Jadi ketika nanti saudara melaksanakan uji komprehensif, ini harus di print out secara mandiri ya. Di print out secara mandiri, kemudian nanti dijumlahkan apa perolehannya dari standar yang pertama. Perolehan dari standar pertama ini standar maksimalnya adalah 5, berarti maksimalnya adalah 25. Itu standar maksimal 25. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memiliki kemampuan tentang ilmu pendidikan, pembelajaran, dan media pembelajaran Islam. Nilai maksimalnya juga 25. Maka nilai perolehan saudara nanti ditulis di sini. Kemudian yang ketiga, memahami literasi Al-Quran hadis, ya. Mungkin nanti bisa lebih dari satu penguji, tapi yang menandatangani tetap satu penguji utama. Nah, karena itu ini juga harus terisi, ya, harus terisi nilai-nilainya, dan juga nama pengujinya juga harus tertulis, nama siapa lengkap dengan gelarnya, dan juga setelah saudara diberikan nilai berdasarkan nilai-nilai yang ada di atas ini, di halaman-halaman sebelumnya, penguji wajib untuk memberikan tanda tangan di sini. Nah, setelah penguji memberikan tanda tangan, maka silahkan nanti Anda menghitung terkait dengan nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh berapa? Apakah A, B, C, atau D? Nah, terkait dengan nilai, maka nilai minimal adalah B. Rentangnya antara 85 sampai dengan 75. Di bawah nilai 85, maka Anda punya kewajiban untuk mengulang. Nah, kemudian di sini juga nanti akan ada pernyataan ya, apakah saudara lulus dalam uji komprehensif ini atau mengulang. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya, coret, maaf ini salah ketik ya, yang tidak perlu. Artinya ketika Anda dinyatakan lulus, maka mengulangnya dicoret. Nah, setelah semua ditandatangani, maka sebagai pengendali ini adalah harus ditandatangani oleh wakil ketua 1 bidang akademik. Nah, kemudian berkas ini harus di copy, ya, di copy, yang satu diserahkan dan yang asli dipegang oleh saudara sebagai dokumen yang menyatakan saudara telah lulus dalam uji komprehensif yang nantinya akan dilanjutkan ke ujian-ujian selanjutnya, termasuk ujian akhir skripsi yang disebut dengan munakosyah. Nah, itu saja terkait dengan hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ujian komprehensif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.